Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Feby banggakan, apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Nah, anak-anakku yang Bu Feby sayangi, pada kesempatan kali ini Bu Feby akan bercerita tentang sabar yang berbuah manis, di mana Bu Feby akan menceritakan kisah kesabaran seorang nabi. Siapa dia? Ia adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya berlimpah ruah, dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera, walaupun demikian, ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakannya kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih lagi pada golongan fakir miskin. Cobaan silih berganti. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Iblis pun mendengar, mereka merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah meminta izin untuk menggoda Nabi Ayub. Wahai Allah, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembahmu, senantiasa memujimu, tak lain hanya karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak, istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembahmu. Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku, ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh, kuat, dan ketaatan yang bulat kepadaku. Iman dan ketakwaannya tak tergoyahkan oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebajikannya tidak akan menurunkan dan menjadi berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya dan hartanya. Ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinannya pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya yang rukun, damai, sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuan untuk menyesatkan hambaku Ayub itu. Setelah iblis dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Satu persatu hewan itu mati bergelimpangan, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub terbakar dan musnah. Iblis mengira Ayub atau Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah, sewaktu-waktu dapat saja diambil lagi.
Berikutnya, iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub di gedung yang sangat besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung tersebut sehingga gunung itu kemudian roboh dan menimpa anak-anak Nabi Ayub sehingga semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putranya itu. Namun mereka salah. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub bersedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi kehendak semua ini, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menaburkan jamu di sekujur tubuh Nabi Ayub agar beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan, sehingga keluarga, tetangga, bahkan istri-istrinya meninggalkannya dan menjauhinya. Namun hanya seorang yang sangat setia mendampinginya, yaitu Rahmah, di mana para tetangganya mengusir Rahmah dan Nabi Ayub agar mereka pergi dari perkampungan tersebut, sehingga Nabi Ayub dan Rahmah pergi ke tempat yang sangat sepi dari manusia, di mana selama 18 tahun penderitaan terus-menerus mereka alami. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Dan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Rahmah terpaksa bekerja di sebuah pabrik roti di mana ia bekerja dari pagi hingga sore. Kemudian saat itu ternyata majikannya mengetahui bahwa Rahmah merupakan istri Nabi yang berpenyakitan, sehingga ia dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya. Karena Rahmah berkeras untuk tetap pergi sembari berkeluh kesah, maka Nabi Ayub berkata kepadanya, "Mulai saat ini, tinggalkanlah aku seorang diri, aku tak akan membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya." Setelah ditinggal Rahmah, yang satu-satunya orang yang masih menyayangi dan merawatnya, kini Nabi Ayub hidup sendiri. Di dalam kamarnya, ia bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan. Dan Engkau, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," sehingga Allah menerima doa Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Ayub, hentakanlah kakimu ke tanah. Dari situ air akan memancar, dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatanmu akan pulih kembali jika engkau pergunakan untuk minum dan mandi." Kemudian setelah Nabi Ayub minum dan mandi pada air yang memancar dari bawah kakinya, maka ia sembuh seperti sedia kala. Setelah Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, di mana Nabi Ayub sudah jauh lebih baik, lebih sehat dan lebih tampan, maka Allah turunkan karunia-Nya yang begitu berlimpah, di mana istrinya kembali kepadanya. Kemudian Allah limpahkan harta yang sangat berlimpah ruah, serta mendapatkan anak yang bernama Bashar, di mana Bashar ia mendapatkan julukan Zulkifli yang artinya punya sanggup, di mana Zulkifli akhirnya menjadi nabi dan rasul karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, semoga dari kisah tadi antum semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran sehingga antum bisa menjadi pribadi yang penyabar seperti Nabi Ayub alaihi salam, dan antum bisa terus bersabar mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru baik secara daring maupun luring.
dan juga antum harus banyak-banyak berdoa dan beribadah agar wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.